Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Jeda internasional sudah berakhir, saatnya kita kembali ke Eropa. Walaupun hostnya bukan Bang Panji, tapi kayaknya pembahasannya akan kita tetap mulai dari Manchester United. Yang menariknya karena baru dengan pelatih barunya nih ya, walaupun berganti waktu Ten Hag dipecat, Ruud van Nistelrooy punya rekor yang oke, tapi tetap Amorim lah yang akhirnya akan menjadi laga pertamanya di hari Minggu nanti gitu. Ini menarik karena udah banyak dapat pujian dari mulai latihan loh. Iya. By the way, gue kan gak terlalu rutin ngikutin Liga Inggris ya. MU urutan berapa sekarang ya? Waduh. Berarti ngikutin. Karena aku tahu Karena mau mancing. Karena mau mancing. Bang Arpa gini, jangan sengeledek itu sama MU lah. Walaupun bakal dijawab sama dia peringkat. Ingat lo. Emang ada yang Astagfirullahaladzim. Tolong 13 saya ya, di sini. Ditanya berapa? Lu MU lo? Aduh, gue gak mau ngeliat peringkat juga. Gue udah males ngeliat peringkat. MU di mana sih? Di top 10 juga gak ada soalnya. Oh iya benar. Tapi 13. Amorim pertama debut nih, akhirnya dia ditunggu-tunggu dan dari latihannya kayak beberapa media banyak yang ngelihat pendekatannya terutama. Nah, kalian berdua ngeliatnya gimana dengan Amorim yang baru akhirnya memegang di laga pertama? Ya, Amorim diberkahi dengan adanya 2 pekan international break. Itu menjadi sesuatu bagi seorang pelatih untuk mengakses, ya Bang ya. Ya, itu satu hal keywordnya tuh ya. Mengakses pemain, mengakses cara latihan, seberapa hancurnya pelatihan zamannya Ten Hag gitu kan. Mungkin Amorim bakal kayak, wah begini banget latihan nih gitu kan. Cuma lari-lari doang gitu kan, sampai pada akhirnya Luke Shaw pun tiba-tiba pulih. Iya. Nggak ada loh. Kok ikut latihan? Gue bingung lah. Luke Shaw bukan cedera panjang, latihannya full. Berarti emang milih-milih ya. Emang milih-milih aja dia cedera. Dia nggak mau zamannya Ten Hag. Aku cedera aja zamannya Ten Hag. Zaman Amorim, gue harus jadi starter lagi gitu. Gue ngincar 2026 lagi Luke Shaw, which is buat gue berkah bagi MU dan berkah bagi Inggris kalau sampai seorang pemain kayak Luke Shaw bisa maksimal lagi. Kedua, ya ini terlalu dini buat kita terlalu banyak bicara soal Amorim, karena apakah, kan selalu pertanyaannya balik lagi, ini udah fans MU juga, apakah bakal memakai 4-3-4-3 atau tetap menggunakan gaya permainan seperti zamannya Ten Hag gitu, yaitu reactive football dengan counter attack berawal dari counter press. Itu kan kita masih belum tahu juga gitu. Jadi ya kita masih harus tunggu, karena terlalu naif kalau kita plek-ciplek menempatkan apa yang dilakukan di Sporting Lisbon ke MU. Gua bisa hampir bilang itu nggak mungkin gitu, karena apa yang dilakukan oleh Amorim di Lisbon itu udah dia lakukan sangat lama. Dia sempat hampir mau keluar di Lisbon, tapi sama si presiden sepak bolanya ditahan. Jadi sudah panjang lah perjalanan di Sporting, dan ini kan lembaran baru bersama MU gitu. Jadi ya pasti bakal harus ditunggu dulu nih apa yang bakal lakukan. Pemain-pemain siapa aja yang bakal menjadi pilihan utama. Gua harap pemain yang menjadi pilihan utama adalah seorang Amad Diallo, karena ini pemain yang punya segalanya untuk menjadi seorang pemain inti, ditambah inkonsistensinya 2 flank dari MU. Jadi baik Garnacho dan juga si Rashford. Walaupun ada yang bilang bahwa bakal diberikan peran baru untuk Rashford juga. Rashford jadi number 9. We'll see gitu, apakah benar gitu kan. Di latihan begitu kan katanya ya. Di latihan bakal begitu. Jadi ya buat gue masih terlalu dini untuk mengakses, dan ditambah lagi lawannya bukan lawan yang dianggap berat lah gitu. Ipswich ini dianggap Burnley musim lalu, tim kecil tapi dia nggak mau dianggap bermain pragmatis, nggak mau yang penting aman, raih poin gitu. Walaupun seharusnya tim-tim kayak Ipswich ini yang penting lu dapat poin lah menghadapi tim-tim besar. Ini enggak, ini tim lawan bakbuk gitu. Jadi ya dia kita lihat apakah nanti bakal menjadi debut yang indah bagi Amorim di Old Trafford. Di Old Trafford kan ini? Enggak, di Ipswich. Away lagi. Ipswich. Ya nggak akan gampang sih. Nggak akan gampang sih, karena gue pengen lihat dulu apakah 3-4-3, apakah tetap seperti Ten Hag counter press, apakah justru berbeda. Oh sekarang MU lebih position football, lebih sabar. Even sebagus-bagusnya Liverpool dengan pelatih baru kayak Arne Slot tetap ini dirubah gitu. Gimana Jurgen Klopp dengan heavy metal footballnya dirubah tuh sama Arne Slot lebih jadi kayak mengalun, position football halus gitu. Bakal ada beda. Nah, seberapa beda dipegang sama Amorim ini? Ya, Bung Harpa gimana Bung Harpa ngelihat dengan pelatih baru, jadi pemain juga termotivasi kayak tadi Luke Shaw apa segala macam untuk nunjukin ini gue masih layak ada di MU, dan ini tuh MU gitu mau gimana juga masih dengan title juara liga terbanyak loh. Sebenarnya yang gue lihat ya kan sejak Sir Alex Ferguson ada berapa pelatih yang masuk kan? 7 ya kurang lebih segitu. Banyak lah gitu.
Nah, tantangan menurut gue pelatih yang melatih MU itu adalah memang teknis juga adalah soal 3-4-3 yang mau dirubah sama dia, soal dia mau bikin Rashford jadi number 9 itu iya. Tapi menurut gue yang paling penting juga adalah masalah bagaimana dia mengatasi non teknis. Manajemennya nih. Iya, karena kalau kita lihat dari materi pemain sebenarnya kan ya bukan nggak jelek-jelek juga lah, Bruno Fernandes dan lain-lain, lu name it lah, Højlund. Tapi bagaimana dia yang gue baca bisa mengatasi jurnalis Inggris yang ganas dengan baik. Ini yang gue baca ya. Terus kedua juga bagaimana dia menurut informasi yang gue baca juga dengan pemain itu dia tahu bagaimana cara melakukan pendekatan psikologis. Nah, kalau benar informasi ini dan emang itu benar yang akan dilakukan di MU, menurut gue itu salah satu faktor yang paling penting dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Karena kalau untuk kita lihat perubahan sistem dan lain-lain itu kan biasalah, pelatih baru sama aja kayak di semua negara ada menteri, biasanya kalau dia naik pasti dirubah yang dulu. Negara mana tuh? Sana lah. Kita baru ganti juga nih. Di sana di Oh benar, Amerika kan juga baru ganti. Itu. Biasanya kan yang dulunya pakai kiri sekarang pakai kanan. Iya betul. Saya bisa selalu gitulah. Ya. Nah, penyesuaian lah. Deg-degan. Makanya gue juga. Gue ngomongin apa enggak ya? Nyesel kan? Oke, terus. Kalau dia rubah sistem kan waktunya juga ya cukup nggak cukup sih ya 2 minggu. Cuman lumayan lah ya paling nggak 2 minggu lebih mungkin dia bisa menyesuaikan. Tapi gue rasa tetap nggak akan bisa mengubah semua sistem dengan 100%. Tapi lumayan. Jadi lebih kepada mentality. Paling gampang deh kita lihat aja hipotesanya waktu Ruud van Nistelrooy gantiin Erik ten Hag. All of a sudden tiba-tiba 4 pertandingan 11 gol. Berarti siapa yang salah? Kembali lagi hipotesa awal. Coba kita tanya nih fans MU, lu mau nanya apa nih? Kegelisahan apa yang pengen lu sampaikan coba? Gue malah pengen nanya sedikit sih tentang Garnacho. Ini pemain terbaik yang dimiliki oleh Manchester United di masa terburuknya Manchester United. Menurutku terbaik karena dia ngeciptain rekor. Menurut fans. Karena secara data kalau kita lihat faktanya seperti ini. Oh, fakta nih. Pemain MU dengan kontribusi 20 gol lebih sebelum usia 21 tahun. Ini Garnacho ini kalau nggak salah lebih cepat 3.620 menit dibanding Ronaldo. Nah, itu calon Ballon d'Or. Aduh, Kopa aja nomor berapa masalahnya? Ya berarti calon Ballon d'Or Garnacho di MU. Bisa nyamain lebih baik dari Ronaldo. Itu yang lu pengen denger apa gimana? Gue malah pengen ininya ngaitinnya dengan Bruno Fernandes karena posisinya nanti cukup mirip ini nantinya untuk bisa memainkan antara Alejandro Garnacho dan juga Bruno Fernandes. Kalau kita tahu soalnya Ruben Amorim ini mainin dua gelandang. Yang kita tahu satunya mungkin adalah Manuel Ugarte. Sementara Casemiro juga bermain dengan cukup gemilang di beberapa pertandingan terakhir. Bagaimana peran Garnacho nantinya? Kalau menurut lo Garnacho apa Fernandes yang akan kayaknya nggak apple to apple ya Garnacho sama Bruno. Bruno di belakang striker. Beberapa kali di sebelah kanan emang Garnacho itu di pun flank. Kalau emang flanknya pada nggak bisa main atau lagi anyep. Nah tapi kalau peran Garnacho kan dia lebih bagus bisa di kanan bisa di kiri. Iya, di flank. Ya. Kalau lu bilang pemain terbaik dibandingkan Rashford, gue setuju. Gitu karena dari segi kemauan dia tampil, kesigapan, orang bilang attitude gua nggak penting gitu buat gue. Misalnya attitude kayak as long lu perform, lu penting buat panitia Ballon d'Or ya. Apa? Vini jadi nggak kepilih gara-gara attitude. Emang iya gara-gara itu? Iya. Attitude berbanding lurus lah bro dengan performa lah. Dia memompa kemampuan attitude itu. Iya. Terus kalau dia harus memuaskan seluruh orang yang bilang dia enggak lah. Enggak. Ya, makanya jadi buat siap Vini emang Vini. Iya, Vini dibilang gak layak juara Ballon d'Or gara-gara attitude. Come on. Enggak, termasuk juga Garnacho juga. Garnacho juga ya, dia masih pemain muda gitu. As long dia dengerin pelatih, dia stick dengan latihannya. Dan gue harus bilang dia menunjukkan performa yang cukup bagus lah gitu. Kemarin aja sosokan mengambek nggak mau selebrasi. Habis itu dimarahin sama Bruno kan. Iya. Itu nggak penting. Jadi buat gue, ya kita harus ngasih banyak waktu juga untuk Garnacho selama karena emang nggak ada kompetitor juga kan. Ya. Lu mau compare dia sama Anthony? Ya jauh Garnacho kemana-mana lah. Tapi gitu buat kan. pemain muda seusia dia pasti ngaruh lah yang tadi bahas ngambek ya dia nggak mau selebrasi ya. Dia kan pasti di usianya Garnacho akan melihat gimana sosial media terus kemudian juga media memandang dia. Kalau gitu. dia mau fokus ke situ silakan. Nggak akan lama karirnya. Iya jadi wajar buat dia kayak ada ngambeknya gitu kayak. Iya. Ini gue golin nih gitu. Lo lihat gue ada gitu. Atau udah janjian Bruno, ntar kalau gue golin gue pura-pura gak selebrasi. Ntar lu marahin gue ya. Seniat itu. Garnacho akan jadi sesuatu nggak maksudnya si Feni di Amorim gitu. Ya nggak tahu dia mau pakai formasi apa nih 3-4-3. Nah, itu juga makanya. Kalau pakai 3-4-3 di 4 dia harus pakai fullback.
Jadi nggak kepake Di tuh. 4 ini ya, di 4. Di 3 depannya, ya ini bisa kepake. Oh. Jadi seorang striker tengah, Ya. Hoylund kali ya. Højlund atau mungkin Rashford, mungkin Zirkzee. Oh, iya. Ini kanan kirinya nanti yang bisa lihat apakah dia sama Garnacho. Ya. Itu. Jadi secara tim tadi Bung Harpo udah bilang secara Ya. tim ini bagus. Pelatihnya aja kemarin yang botak itu. Nah, yang botak di dengan materi bawah-bawah. seperti itu urutan 13. Gue jadi tahu urutan. Ternyata tahu. Ternyata tahu. Emang tahu. Ya lah, MU Ya, tadi. gue udah lama gak ngikutin MU nih. Emang tahu dia. Ke Garnacho lu bang kayak tadi deh pengen ditanya ntar. Garnacho datanya tadi sebenarnya agak kurang apple to apple dengan Ronaldo ya. Karena? Maksudnya waktu Ronaldo masuk, isinya kan seperti apa tuh? Iya, Ya. Giggs, Rooney. Iya, jadi gitu ya. Iya, kurang apple to apple. Oke. Terus berapa lama juga tadi dia mencapai angka assist dan gol itu juga mesti dijelaskan kan. Ya oke dia 21 gol, ini 20 gol, tapi dia 100 pertandingan. Tapi tidak bisa hanya dari data lah yang pasti ya. Iya, data bagus tapi harus lengkap kan. Yes. Data pendukungnya juga ada. Oke, ntar kita lihat gimana MU di minggu ini. Tapi Liverpool nih yang lagi ada di puncak nih. Asik. Iya, Senggol dong. senggol. Lu pilek ya sih kayak kedinginan di puncak. Iya, kayak. Tapi gua nggak mau ini gua sih ya. Males gua sekarang. Iya. Nah, lu tahu kan Udah hilang ininya. itu yang dirasa Marwahnya. fans lain ke fans Arsenal musim lalu. Iya, Karena saya nggak ada yang songong loh. Enggak songong kayak ya kita mah lihat aja ntar. Berharap tapi takut ya. Sombong dong gitu ya. Ada ketakutan di sana, takutnya nanti City nyalip lagi. Iya, iya. Sombongnya ditahan, takut. Iya. Takutnya nanti kena batunya di akhir Iya. musim. Nah, sekarang kita bahas Liverpool deh. Ya kan ini kan pekan ke berapa nih berarti? 12. Ya juara di pekan ke berapa Liverpool? Itu sombong baru. Wah, awal kehancuran. Sudah mulai pede. Hancur. Sudah mulai pede. Tahan dia. Bukan, ini udah mulai ini namanya ini. Pertanyaannya nggak gitu, pertanyaannya nggak bercanda. Tapi gue pengen tanya Liverpool gini, jadwal tuh padat banget. Dibilang Liverpool doang nggak? enggak semua. Dengan yang kemarin dibilang ini pakai Liverpool dibilang jadwal padat banget yang sebelum jeda internasional. Tapi ternyata mampu melewati banyak Yes. hal dengan Tes tersebut, positif. ya. Ya tes tersebut dan bahkan di Champions League peringkat 1 Klasmen. di Liga juga ternyata Luar bisa biasa. nyalip City nih di ujung-ujung gitu. Nah, ke depannya Kok Arsenal nggak disebut? ke depannya nggak tetap nggak disebut. Kedepannya harus benar banyak memaksimalkan pemain karena gue tahu stoknya itu aja nih dan beberapa kali udah mulai terbaca ya gantinya Curtis Jones, Szoboszlai ya terutama lini tengah lah, terutama Szoboszlai lah. Gue udah beli jersinya. Mainnya Oh, kok gara-gara lu beli jersinya. dua musim Jadi jelek Szoboszlai. mainnya deh. Apa yang mesti dilakukan Arne Slot menurut lo dari Szoboszlai itu di negara bagus banget kan Iya. di Hungari. Di Hungaria. Hungaria. Iya. Hungaria tuh. Gini, Nah, menurut gua- lo gimana di Sebenarnya Arne Slot yang dengan lu bilang soal Sobo? jadwal tadi nggak salah karena sampai nanti jeda akhir tahun Desember itu Liverpool bakal main 11 laga. Ya. MU 10 City 10, Arsenal 10, Tottenham 11. Jadi ya satu game lebih padat dibandingkan MU dan Arsenal. Sorry kok MU City. terus City dan Arsenal. Nah, yang akan menjadi pembeda di akhir musim nanti adalah kedalaman skuad. Karena kalau secara kualitas Liverpool sama City ya tipis-tipis lah ya Yes. gitu. Nah, masalahnya Liverpool ini mungkin nggak misalnya contoh nanti game menghadapi Southampton minggu Ya, ini ya. karena bakal menghadapi Madrid mencadangkan beberapa pemain inti, Van Dijk misalnya, Salah misalnya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, tapi kalau terlalu beresiko lah kalau nyadangin Van Dijk di liga. Iya makanya sebenarnya yang perlu dicadangkan kan nama-nama seperti itu Iya, yang paling besar resikonya kalau dia sampai cedera Betul. gitu. Nah, kedalaman skuad itu yang belum dimiliki seperti Liverpool. Beda sama si Chelsea. Chelsea punya kemewahan, lu punya 11 first team gitu. Ya, kalau Palmer nggak dibawa ya Conference League. Di Eropa nggak dibawa dia. Jadi ya buat gua ini bakal menjadi pembeda nanti ya sama kayak musim 18-19 lah bahwa Liverpool juara kan emang first teamnya 19-20 juara. 19-20 karena emang satu tim itu hampir nggak ada yang cedera juga ya kalaupun sampai waktu itu ada yang cedera ya mungkin beda juga gitu kejadiannya karena emang tiap tahun kedalaman skuad Liverpool itu selalu dipertanyakan makanya Ten Hag pun bilang I'm out of energy gitu karena emang itu nggak dipersiapkan Klopp ya. Iya, tadi lo bilang Ten Hag. Kayaknya udah di Iya, di hati ya. Iya, ya. MU. Sekarang Ten Hag. Coba deh, Jangan-jangan muasabah lu tuh Arsenal apa MU iya, sebenarnya? Masa gue harus ngajakin dia deh. Klopp bilang out of energy benar. Iya kan, dia bilang Ya, Klopp ya. bilang I'm out of energy karena apa yang dia pengen lakukan di lapangan, dia tahu bahwa kita nggak bisa bermain dengan jadwal segini padat tanpa disiapkan kedalaman squad yang juga cukup mumpuni. Ingat, kita bakal ketemu sama City. City ya kedalaman squadnya luar biasa gitu, walaupun
tiap pekan Pep ngomongnya kita nggak punya pemain, padahal begitu keluar DSP ya Ada. main-main juga nih orang Iya, gitu. soalnya back to back nih, Liverpool lawan Southampton, Spurs lawan City, minggu depan ketemu Liverpool lawan City dengan Pep yang baru tanda tangan kontrak. Ya, pinternya City memilih momen untuk tanda tangan kontrak di saat kondisi tim performa di atas lapangan lagi kurang Iya. baik lah gitu. 4 kalah beruntun. Selalu lah ini nih City-nya Pep Guardiola selalu punya ada kejadian non teknis yang menjadi booster. Iya, Ini gaji tim, pasti tim, naik tim kan. luar biasa. Sekarang abis perpanjang kontrak mau nggak mau secara mental, secara kepercayaan akan pelatih akan makin tingkat lagi dan pasti bakal kelihatan di atas lapangan. Iya, karena nggak ada yang nyangka kan City bisa begini 4 kali walaupun Iya. di Liga 2 ya. Tapi yang Mungkin lainnya 5 nanti lawan Spurs. prediction. Gimana gimana Tadi lihat gua City? bilang ya, Bahas dari Pep City nih. dan Liverpool ya. Ya. Menurut gua tahun ini musim ini adalah kesempatan terbaik Liverpool untuk juara Liga Inggris dalam 5 tahun terakhir sejak 2010. 2020. 2020 sorry. Kenapa? Karena ya saat ini oke lah sekarang terlalu dini untuk bicara beda poin ya, 5 Iya. poin dengan sisa 27 pertandingan. Cuman kan selalu yang menjadi momok di Liga Inggris ini dalam mungkin 8 tahun terakhir adalah City. Dan Betul. selalu yang juara itu harus bisa ngalahin City, termasuk 2019-2020. Iya. Bahkan setahun sebelumnya pun Liverpool gagal juara Liga Inggris karena 10 pertandingan terakhir balapan tuh Iya. sama City sampai beda 1 poin doang. Artinya kalau kita lihat dari fakta di lapangan atau di klasemen saat ini pun 1-2-nya adalah Liverpool dan City, dan City-nya menurut gua kenapa dia kalah lagi banyak? Faktor Rodri. That's it. Rodrinya nggak ada. Itu luar biasa pentingnya dalam hal materi pemain maupun juga secara psikologis dia bawa kenyamanan di ruang ganti, di presscon dan lain-lain. Jadi kalau memang City tanpa Rodri sepanjang musim ini dan Liverpool bisa nggak terlalu banyak cedera dan rotasinya benar, itu yang gue bilang Liverpool bisa juara musim ini. Soalnya- Punya peluang yang cukup besar lah bahasanya itu. Soalnya City kalahnya dengan yang tidak dikira kalah Iya. di musim ini gitu. Kalau dulu kan kalau ketemunya Liverpool atau Arsenal itu kan mungkin bisa menang kalahnya tuh 50-50. Kalau kemarin kan kalahnya sama Brighton. Iya. Gitu kan sama Bournemouth ya. Jadinya itu yang jadi peluangnya Liverpool lebih besar gitu ya, bukan apa maksudnya? Ya? Iya. Jadi apa ya? Dan gua lihat juga City itu ya itu tadi kalau nggak salah musim lalu atau musim lalu ya. Ketika lu nggak ada De Bruyne, paling goyang-goyang dikit. Kalau nggak ada Rodri beda banget sekarang. Oke, nggak ada Rodri lah, berarti Rodri Spurs itu menang penting gede nih. Gue Ya, tambahin sedikit soal Liverpool ya. Iya. Liverpool musim ini under Arne Slot adalah bukan Liverpool yang satu game luar biasa, tapi di game selanjutnya jeblok gitu. Iya. Liverpool ini musim ini biasa mainnya, nggak yang impresif, tapi konsisten. Kebiasaan itu tuh jadi hal yang biasa itu di atas mediocrity lah, nggak mediocre, cuman sedikit di atasnya gitu, nggak yang impresif banget, tapi konsisten. Kan Dapat cukup. aja gitu ya. Dapat aja. Berarti kan- Nunes tiba-tiba dapet. Iya, lu 3 poin nembak tiap begitu. game. Heeh. Ya kan lu 3 poin tiap game ya lu juara liga lah. Iya. Dan lawan-lawannya juga oke lah. Abis ini dia lawan Southampton sama Madrid dia harus fokus kan. Minggu depannya City. Abis itu Desember dia ketemu City, Heeh. ketemu Newcastle dan Everton. Terus apa lagi Desember? Desember banyak Fulham. terus ya. Iya. Fulham, Southampton, Spurs. Tapi ini Premier League sama sih. Leicester. Iya, Jadi, Premier League nggak bisa. Iya sih. Makanya gue bilang gue nilai apa yang udah kejadian kemarin gitu, Liverpool setiap gamenya nggak yang gila keren efektif banget. dia mainnya. Tapi biasa banget, tapi konsisten. Nah itu syarat menjadi juara sih buat gue. Mudah-mudahan Konsisten gitu. Apa nih? Nggak lagi doain. Nggak lagi doain. Lu kan jadi juara ya, kalau gua ya mudah-mudahan. Gampang banget nyari kesempatan. Dan satu yang gue lihat yang penting Lagi juga doain. di Liverpool ada dia ketemu quote by quote pengganti Mane yang beda. Yaitu Luis Diaz. Ganti-ganti kan? Oh, iya. Nah, jadi beda kalau dulu kan memang udah pakem Firmansyah tuh. Ya. Udah Firmino tinggal pantul-pantul segala macam ini dua. Oke, setelah mana yang nggak ada itu kan yang menjadi isu kan. Terlalu center of attention-nya gampang kesalah. Iya, Sekarang kesalah. kirinya udah bisa ngisi nih. Ada Diaz, ada Gakpo. Ada Diaz, ada Gakpo. Iya. Itu malah lebih susah. Iya. Verdong. Gue hampir kaget gue. Ada Diaz, ada Gakpo, walaupun yang asis salah-salah lagi. Bener. Karena itu tadi orang udah bahaya juga nih yang sebelah kanan kirinya Liverpool. Jadi nggak kayak dulu. Udah bola pasti kesalah. Sekarang udah ada magnet lain yang membuat akhirnya back lawan terpecah. Jadi ini salah satu faktor yang menurut gua membuat Liverpool
lini depannya, terutama Salah bisa Tapi terlalu dini lah, Tapi- kok nggak tapi- enak tapi nih, tambahan masih- lagi. Masih 10. Itu nomor sekian lah. Kalau lini depan gua rasa ya walaupun tadi dibilang udah ada pengganti, ya tetaplah belum gitu. Iya. Yang buat gua menjadi tolok ukur utama ya lini pertahanan Liverpool sih. Ya. Di awal musim sempat menjadi tim yang paling sedikit kebobolan juga gitu kan, emang solid banget lini pertahanan. Walaupun Alisson cedera juga tetap bagus mainnya. Kelleher. Iya, artinya bahwa ya lini pertahanan ini akan menjadi di akhir musim nanti kita lihat lah goal difference-nya Liverpool ini bakal bicara banyak. Oke, kita lihat ya pokoknya gimana Kecuali caranya Arsenal bangkit. walaupun perpanjangan kontrak tapi nggak serta merta bisa langsung. Belum tentu Belum juga. tentu, kita lihat. Itu mah doa lu aja. Lu yang bilang. Harapan. Lihat, nih, Dah, buset. coba jebret tim yang bilang Nggak Spurs akan menang bisa. siapa? Saya. Nah, ya udah. Ya kan? Amin nggak? Amin. Ya, amin. Aja berarti begini, mengamini tidak nih Spurs pada hari ini, apalagi peluang Liverpool yang terlihat punya harapan untuk meraih Premier League di tahun ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jebret Tim juga gue pengen ngingetin hari Minggu pastinya akan ada DP English version di jam 12 siang. Setelah dari Inggris kita pindah ke mana? Kalian bisa cek di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.